seolah terbiarkan kemudian mengekspresikan rasa orang salah pada pilihan. Ya, ketika orang disalahkan pada pilihannya, bukankah pemilu itu adalah sebetulnya pada posisi kemudian dia punya hak untuk memilih. Makanya azas pemilu itu adalah jurdil itu kan. Nah, saya kira kerahasiaan dan sebagainya, ya kan, kemudian ya bersifat umum dan sebagainya. Jadi saya kira ini yang bisa meletakkan, ya kan, pemilu bisa menjadi penyumbang degradasinya kebangsaan kita. Bisa dalam posisi dalam hubungan dengan negara-negara lain, ya kan. Nah, kemudian dalam soal yang berkaitan dengan tujuan bernegara, ya kan, juga dalam konteks keutuhan NKRI-nya, juga sebagai masyarakat yang berbineka. Saya kira kalau dalam perspektif 4 pilar, saya kira pemilu yang diberantakan atau berantakan membiarkan berbagai hal dengan cara-cara yang tidak benar, ya itu yang saya kira akan saya lebih melihat sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, misalnya saya kira soal bagaimana mengukur kualitas pemilu. Ketika kita bicara soal DPT, itu bukan soal angka, tapi di sana ada pengakuan negara terhadap hak pilih. Ya, bukan angka sekian nggak ada. Mau taruh 300 pun kalau memang bangsa Indonesia punya 300, ada penduduknya 300 orang yang punya hak pilih, ya itu nggak apa-apa. Bukan soal angka harus sekian, harus 190 juta, harus 200, nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah bahwa di dalam hak pilih itu adalah pengakuan negara kepada pemilih, ya, yang sudah memenuhi syarat menurut undang-undang, ya kan, mau ya sudah 17 tahun, ya sudah kawin, mau kawin 2 kali 3 kali, itu bukan soal itu, ya kan, itu soal teknis itu kan, gitu. Ya, artinya kan pengakuan. Nah, kemudian jadi ketika pengaturan ini pilih itu, saya kira tidak pada bicara berapa jumlah DPT. Saya kira kita harus mengingatkan bahwa yang penting itu bagaimana sampai akhirnya kita mengatakan bahwa pengakuan negara pada pemilih penting, dan dalam konteks regulasinya maka kemudian punya kesempatan harus ditegaskan bahwa surat suara, ya kan, dibentuk salah satu bentuk antisipasi terhadap potensi manipulasi. Surat suara itu adalah sejumlah 2% dari jumlah pemilih, ya kan, pendekatan di TPS, ya kan. Nah, itu saya kira kita bisa melihat, ya, misalnya 2% itu kan tentu bukan soal ada tambahan orang lain yang tidak terdaftar, tapi kalau ada yang rusak, ada yang salah memilih, kan kecepatan di sana, ada pemilih yang pindah TPS, ya kan. Nah, jadi kita juga tidak boleh berprasangka waduh suara ini biasa. Memang undang-undangnya seperti itu, ya kan. Nah, yang penting adalah bahwa ketika misalnya terjadi proses pemilihan, ya, nah ini yang saya kira juga saya ingatkan berkali-kali dengan KPU soal undangan. Undangan itu kalau nggak salah saya bilang bisa 6 bisa 5 ya, undangan untuk kepada pemilih. Ini menurut saya penting, ini menjadi program serius, karena KPU mengatakan bahwa manakala pada sampai dengan tanggal 15 sore, ya kan, maka itu tidak sampai kepada pemilih harus dikembalikan. Pertanyaannya adalah apakah sudah disampaikan? Ya, sudah disampaikan secara secara aktif, karena biasanya memang KPPS kan tidak bekerja sebagaimana seharusnya, hanya bisa gelintir di lingkungan kita masing-masing, sehingga banyak pemilih yang tidak mendapat undangan. Nah, pemilih yang tidak dapat undangan, mereka merasa bahwa dia tidak punya hak untuk memilih.